Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 12 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang. Saudara-saudara yang kekasih, pada zaman dahulu, sebelum listrik ada di dunia, orang-orang menggunakan obor, lilin, atau lampu minyak untuk penerangan pada malam hari. Mereka berusaha agar tetap dapat melihat, meskipun terang ada sangat terbatas. Namun, puji Tuhan, listrik berhasil ditemukan. Setelah itu penemuan bola lampu menyempurnakan hidup manusia. Kini malam hari tidak masalah lagi, karena terang tetap ada. Dan ternyata terang itu sangat penting. Terang bukan hanya dibutuhkan dalam hidup sehari-hari, tetapi terang juga dibutuhkan dalam hati kita. Jika hati kita gelap, maka perbuatan kita pun gelap. Manusia mengalami kegelapan rohani sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, Sang terang dan sumber terang yang sejati. Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia. Yesus adalah terang dunia. Ia menjelma menjadi manusia agar manusia tidak berada di dalam kegelapan dosa. Sang terang sudah datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kedatangan Kristus Sang terang memberikan pengharapan baru kepada manusia, karena Ia adalah Sang Firman yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bisa kita baca dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya tidak saja telah menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa, tetapi juga sudah memulihkan relasi orang-orang percaya dengan Allah, sumber terang, sehingga mereka memiliki terang hidup. Sang terang memberikan pengharapan baru, karena di dalam Dia tidak saja ada hidup yang kekal dan hidup yang baru, tetapi juga terang kehidupan. Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, dan setiap orang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia yang telah datang untuk menerangi kita manusia. Karena itu kita pun jadilah menjadi terang-terang dunia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia?
Syarat yang pertama dan yang terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Kedua, tinggallah di dalam kehendaknya. Tinggal di dalam kehendaknya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam surga selama-lamanya. Keempat, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya, kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan surga selama-lamanya. Yesus berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu, agar kita mampu menerangi dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua, agar firman-Mu ini menjadi bekal dan terang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.